Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semua hadir semua, Nak? Hadir semua, Bu. Bagus sekali. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai metode ilmiah yang merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis, baik untuk menyelidiki suatu fenomena, memperoleh pengamatan baru, ataupun menguji berdasarkan bukti empiris. Kira-kira hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang dimana mampu menjelaskan partikel dasar penyusun atom serta perkembangan pemahaman mengenai struktur atom. Oke, sebelum kita mempelajari terlalu jauh mengenai partikel dasar penyusun atom, kita harus tahu dulu apa sih itu atom. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh atom dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu dengan air? Ternyata air yang kita minum sehari-hari itu tersusun dari atom. Nah, ada yang tahu rumus kimia dari air? Silakan angkat tangan, Nak. Saya, Bu. H2O, Bu. Ya, benar sekali Cleo. 2 jempol untuk Cleo. Oke, kalau begitu, mari kita saksikan bersama mengenai video air sebagai molekul dalam kehidupan kita sehari-hari. Molekul yang nutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama 2 jenis atom super kecil yang masing-masing jadi kepingan puzzle penyusun kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sang materi yang katanya nggak bisa dibelah lagi. Benda penyusun matahari, planet, bumi, hewan, dan manusia. Inilah atom. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron. Dan benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Nah, setelah kita mendengar mengenai bahwa air yang tersusun dari molekul H2O yang merupakan salah satu bentuk atom dalam kehidupan kita sehari-hari, nah di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu atom. Nah, atom adalah suatu unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat kimia dari unsur tersebut. Atom itu terdiri dari inti atom, proton, neutron, dan elektron. Nah, apa perbedaan keempat penyusun tersebut? Jadi, proton itu adalah partikel subatomik yang bermuatan positif yang berada di inti atom. Sedangkan neutron itu adalah partikel subatomik yang bermuatan netral yang berada di inti atom. Kemudian, elektron adalah partikel subatomik bermuatan positif yang mengorbit inti atom. Kemudian, inti atom itu sendiri adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Setelah mengetahui bahwa terdapat 3 partikel dasar penyusun atom seperti proton, elektron, dan juga neutron. Nah, proton, elektron, dan juga neutron itu bisa kita jelaskan dalam tabel periodik unsur. Misalnya saja, proton ditunjukkan oleh nomor atom, elektron ditunjukkan oleh nomor atom juga, kemudian neutron ditunjukkan oleh nomor massa yang menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui contoh atom dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui penjelasan mengenai atom dan penyusun atom, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk berkreasi bersama, melihat bersama bagaimana si atom itu tersusun dan bagaimana partikel-partikel dasar itu menyusun atom tersebut.
Di sini, Ibu mencontohkan pada hidrogen yang memiliki 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron. Maka muatan totalnya adalah 0. Nah, saat dia kelebihan elektron, maka dia akan memiliki muatan minus 1. Nah, saat dia memiliki 1 elektron, 1 proton, dan 1 neutron, maka dia akan bernilai 0, maka dia netral. Kemudian, apabila dia kekurangan, dia akan bersifat negatif. Nah, begitupun seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dia bisa berbentuk awan ataupun berbentuk orbit. Kita juga bisa melihat apakah si unsur itu stabil ataupun tidak stabil pada website ini. Dan begitupun seterusnya. Oke anak-anak, setelah mempelajari mengenai atom, partikel dasar penyusun atom, dan berkreasi bersama bagaimana atom itu terbentuk dan bagaimana reaksi antara ketiga partikel penyusun atom tersebut, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk membentuk 3 kelompok, di mana kelompok 1 itu akan membahas mengenai proton, kelompok 2 akan membahas mengenai elektron, dan kelompok 3 akan membahas mengenai neutron. Oke, untuk waktu berdiskusi, Ibu akan memberi kalian waktu 1 menit. Silakan untuk berdiskusi ya anak-anak. Ibu harap kalian tetap tenang dan jangan mengobrol ya. Oke, karena waktu pengerjaan sudah habis, silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk menjelaskan mengenai apa hasil diskusi kalian mengenai proton, elektron, dan juga neutron. Oke, untuk perwakilan kelompok 1, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya, Nak. Saya, Bu. Proton memiliki muatan listrik positif plus 1 dan terletak di dalam inti atom. Nah, jumlah proton di dalam inti atom menentukan nomor unsur dan menentukan sifat kimia dari unsur tersebut, Bu. Jawaban yang bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Elektron bergerak dengan sangat cepat di sekitar inti dan menentukan sifat-sifat kimia dan sifat fisika suatu atom. Jumlah elektron dalam atom netral sama dengan jumlah protonnya. Luar biasa sekali, jawaban yang sangat tepat sekali. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, terakhir yaitu adalah kelompok 3. Dipersilahkan. Neutron memiliki muatan listrik yang netral yaitu 0 dan terletak di dalam inti atom. Neutron berperan penting dalam kestabilan inti atom. Nah, isotop suatu unsur memiliki jumlah neutron yang berbeda, tetapi jumlah protonnya tetap sama, Bu. Luar biasa, tidak kalah hebatnya jawaban dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari semua pemaparan diskusi, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 yang sangat luar biasa dan sangat bagus sekali, apakah di sini ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ibu persilahkan. Proton dan neutron terikat bersama-sama di dalam inti atom oleh gaya nuklir yang kuat. Analogi yang sering digunakan adalah sistem tata surya, di mana inti atom seperti matahari dan elektron seperti planet yang mengorbit matahari. Ya, benar sekali, luar biasa. Jadi, kita bayangkan bahwa inti atom sebagai titik kecil di tengah lapangan sepak bola, sedangkan elektron itu berada di titik lapangan tersebut. Nah, inti berarti sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, Ibu memberikan tugas berupa LKPD seperti biasa yang sudah Ibu kirimkan ke link grup kita bersama, yang mana itu harus diselesaikan oleh kalian semua di rumah. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas semangat yang luar biasa pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan untuk berdoa, memimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.